Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 13, kata kunci renungan pada malam ini adalah, bersembunyi dari Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Terambil dari kitab Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dosa mendatangkan ketakutan. Pengakuan dosa mendatangkan kemerdekaan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, ada dua anak laki-laki kakak beradik yang sangat nakal sampai-sampai orang tua mereka kehabisan akal mengatasinya. Maka mereka meminta pendeta untuk berbicara dengan keduanya. Pertama, pendeta itu menyuruh duduk anak yang lebih muda, karena ia ingin anak itu berpikir tentang Allah.
Ia memulai percakapan dengan bertanya, "Di manakah Allah?" Anak itu tidak menjawab, sehingga ia mengulangi pertanyaan itu dengan nada tegas. Ia tetap diam. Dengan putus asa, pendeta itu menunjukkan jarinya ke wajah anak itu dan berteriak, "Di manakah Allah?" Anak lelaki itu langsung keluar ruangan, berlari pulang, dan bersembunyi dalam lemari pakaiannya. Kakaknya mengikuti dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Si adik menjawab, "Kita dalam masalah besar sekarang. Allah hilang, dan mereka berpikir kita yang menyembunyikannya." Hal itu kedengarannya seperti Adam dan Hawa, yang merasa bersalah dan mencoba bersembunyi dari hadapan Allah. Kejadian 3 ayat 10, mereka telah mengenal persekutuan Tuhan yang erat, tetapi kini mereka takut bertemu muka dengannya. Namun, Allah mencari mereka dan bertanya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Bukannya bertobat, Adam justru menyalahkan Allah dan Hawa menuduh ular. Bagaimana respons kita ketika kita telah berdosa terhadap Allah? Apakah kita bersembunyi dan berharap Dia tak akan mengetahuinya? Jika kita miliknya, Dia akan mencari kita. Pilihan yang paling bijaksana adalah keluar dari tempat persembunyian, mengakui dosa, dan memulihkan persekutuan kita. Tuhan menumbuhkan pohon. Kejadian 2 ayat 9a berkata, "Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya." Dalam kitab suci ada beberapa pohon yang ditumbuhkan Tuhan dari bumi, seperti pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan serta berbagai pohon lainnya yang menarik. Pohon kehidupan jarang sekali disebut ketika menceritakan kisah penciptaan dan kejatuhan manusia. Pohon kehidupan jarang disebut apalagi dibahas secara luas. Mungkinkah pohon kehidupan jarang disebut karena dianggap tidak penting atau tidak sepenting pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat? Benarkah demikian? Sesungguhnya pohon kehidupan memegang peranan yang sangat penting dalam kisah penciptaan dan kejatuhan manusia. Barangkali kita mengalami kesalahan dalam memahami ajaran sejati Alkitab. Hal ini terjadi karena tidak memahami peranan pohon kehidupan. Banyak perdebatan sia-sia dilakukan karena masing-masing tidak memahami peranan pohon kehidupan. Banyak ajaran Alkitab yang selama ini sulit untuk dipahami menjadi mudah dipahami ketika kita memahami peranan pohon kehidupan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Dari bacaan Alkitab tersebut di atas, banyak orang menyangka bahwa manusia kehilangan hidup kekal karena makan buah pohon pengetahuan. Sebelum makan, manusia memiliki hidup kekal. Setelah makan, kekekalannya diambil Allah. Pandangan demikian salah sama sekali.
Hidup kekal tidak berhubungan dengan pohon pengetahuan. Hidup kekal berhubungan dengan pohon kehidupan. Sebelum makan buah pohon kehidupan, manusia tidak memiliki hidup kekal. Karena tidak memakannya, maka manusia tetap tidak memiliki hidup kekal. Bacalah Kejadian 3 ayat 22 tersebut di atas dengan hati-hati dan teliti. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang akan terjadi bila manusia makan buah pohon kehidupan? Manusia akan hidup selama-lamanya. Apa yang terjadi karena manusia tidak makan buah pohon kehidupan? Manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Tidak hidup selama-lamanya berarti akan mati. Bukankah itu berarti ketika diciptakan manusia tidak kekal dan akan mati? Manusia baru akan hidup selama-lamanya setelah makan buah pohon kehidupan. Sayang, Adam dan Hawa tidak memakannya. Hawa hanya memakan pohon pengetahuan dan membagikannya kepada Adam. Banyak orang berpendapat bahwa sebelum makan buah pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebelum makan, keduanya tidak tahu hal yang baik dan jahat. Setelah makan baru tahu. Ternyata pandangan demikian perlu dikoreksi kembali. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Untuk dapat menaati perintah Allah tersebut di atas, Adam harus tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di samping itu, dia juga harus mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat dan mampu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Memberi nama kepada segala ternak, segala burung-burung di udara dan segala binatang hutan adalah bukti bahwa Adam tahu tentang hal yang baik dan yang jahat, mampu membedakan keduanya dan mampu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Menyadari bahwa dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dirinya adalah bukti bahwa Adam tahu yang baik dan yang jahat, mampu membedakannya dengan benar dan mampu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Hawa tahu yang baik dan yang jahat. Hawa juga mampu membedakan yang baik dan yang jahat dengan benar. Dia juga mampu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Selama ini menyangka kalimat, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu," menunjukkan bahwa Hawa tidak mengetahui perintah Allah dengan jelas, karena dia mengetahui perintah itu dari Adam. Namun sesungguhnya kalimat tersebut justru membuktikan bahwa Hawa selain tahu bahwa makan buah pohon pengetahuan itu jahat, dia juga mampu menyadari bahwa meraba buah pohon tersebut akan membangkitkan keinginannya untuk memakannya. Apa yang terjadi setelah Hawa makan buah pohon pengetahuan? Hawa tetap tahu hal yang baik dan yang jahat.
namun tidak mampu membedakannya dengan benar dan tidak mampu untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat. Hal itu terbukti dengan perbuatannya yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan buah pohon pengetahuan kepada Adam. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Selama ini dipahami bahwa ayat tersebut di atas sebagai bukti pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang kita dapat memahami bahwa ayat tersebut justru membuktikan hal sebaliknya. Adam dan Hawa kehilangan kemampuan mereka untuk membedakan hal yang baik dan yang jahat dengan benar. Kalimat "terbukalah mata mereka berdua" tidak menyatakan bahwa keduanya sebelumnya tidak tahu dirinya telanjang lalu menjadi tahu. Kalimat tersebut justru membuktikan bahwa keduanya telah kehilangan kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan yang jahat dengan benar. Karena itu, berbijaksanalah memakan buah pohon yang tumbuh dari bumi agar kita beroleh berkat yang baik dari Tuhan. Jadilah terang. Kejadian 1 ayat 3 berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Jadilah terang merupakan catatan pertama tentang apa yang Allah firmankan dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman Allah membawa terang. Ketika terang tampak, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kegelapan tidak terusir lalu tidak ada sama sekali, sepanjang berhubungan dengan bumi, namun hanya dipisahkan dari terang. Selanjutnya, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Seolah-olah untuk mengantisipasi kesalahmengertian di masa depan, Allah dengan hati-hati mendefinisikan terminologinya. Untuk yang paling pertama kalinya Ia menggunakan kata siang. Ia menggambarkan itu sebagai terang, untuk membedakannya dari gelap yang disebut malam. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami dari kejadian ini. Pertama, terjadinya terang tidak serta-merta melenyapkan gelap secara total, sebab Allah masih harus memisahkan di antara keduanya. Kedua, berdasarkan pemisahan antara siang dan malam itulah Allah menciptakan hari. Artinya, selain menghadirkan terang itu sebagai suatu benda, pada saat yang sama Tuhan juga menciptakan waktu. Belakangan, pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Benda-benda penerang yang kemudian kita kenal sebagai matahari dan bulan itu dijadikan untuk menguasai siang dan untuk menguasai malam. Ayat-ayat ini memiliki makna astronomis seperti yang kemudian ditemukan oleh ilmu pengetahuan, di mana hari, bulan, dan tahun dapat dihitung berdasarkan pergerakan benda-benda langit tersebut. Ketiga, Allah memisahkan terang dari gelap, baik terang dan gelap berada di bawah kendali Allah. Dan tak ada bedanya kedua hal itu terhadap aktivitas dan pengetahuannya. Allah menamai bagian waktu dari terang dan gelap itu, menyebutnya siang dan malam. Allah berhak memberi nama pada periode-periode waktu tersebut oleh sebab Dia adalah pencipta waktu, sebagai penguasa atas waktu. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, waktu bergantung pada Allah.
Terang yang Allah ciptakan pada hari pertama itu bukan sekadar substansi fisik, tapi juga mengandung aspek supra-alami. Mungkin terang asli itu serupa dengan sumber terang yang akan menerangi dunia baru nanti. Terang yang diciptakan pada hari pertama itu adalah terang hakiki yang bersumber dari Allah. Berbeda dari terang yang dipancarkan oleh cahaya matahari dan bulan yang berfungsi sebagai sumber energi vital untuk menopang kehidupan, sehingga terang yang dihasilkan oleh kedua benda angkasa itu lebih merupakan produk sampingan, yang juga bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Demikian pula, gelap yang ada di hari pertama penciptaan itu adalah gelap hakiki yang bersumber dari Allah. Bukan gelap karena ketiadaan terang atau sebuah kondisi hampa cahaya. Allah dapat menciptakan gelap demikian seperti yang sudah dilakukannya terhadap bangsa Mesir pada zaman Musa, yang begitu pekatnya, sehingga orang dapat meraba gelap itu, suatu kegelapan total yang tak dapat ditembus oleh cahaya apapun. Tetapi gelap itu tidak menimpa tempat kediaman orang Israel. Allah dan terang, sesungguhnya Allah tak dapat dipisahkan dari terang. Sebab Allah sendiri adalah terang yang hakiki. Bahkan, sumber terang dari Allah itu tidak terbatas hanya secara fisik saja, tapi terangnya juga mengandung kuasa rohani. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Juga, terang adalah salah satu ciri yang menyertai hadirat Allah. Kita tidak perlu menduga bahwa terang itu telah diciptakan pada hari pertama penciptaan, sebab Allah sudah ada sebelum bumi ini dijadikan dan kehadirannya sering dikaitkan dengan terang. Pada penciptaan, terang itu diperkenalkan kepada planet yang sebelumnya gelap gulita. Manusia dalam kebodohan dan kegelapan moralnya harus memiliki terang rohani. Karena dunia tidak mengenal Allah, dan Dia harus dinyatakan kepada pengertian mereka. Kebenaran memandang ke bawah dari surga dan tidak melihat pemantulan citranya, sebab awan tebal kegelapan dan kesuraman moral membungkus dunia ini, dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menguak awan itu. Oleh karena Dia adalah terang dunia, oleh kehadirannya Dia dapat mengusir bayang-bayang kesuraman yang setan sudah tempatkan di antara manusia dan Allah. Kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan yang pekat atas manusia. Apa yang kita pelajari tentang terang yang Allah ciptakan di awal penciptaan? Pertama, terang yang Allah hadirkan di hari pertama penciptaan adalah terang hakiki yang berasal dari dirinya sendiri, dan terang itu kemudian dipisahkan dari kegelapan. Hanya terang yang bersumber dari Allah dapat menembus kegelapan hakiki. Kedua, dengan menghadirkan dan memisahkan antara terang dan gelap itu Allah menciptakan waktu. Satu periode yang dinamainya hari. Jadi, Allah bukan saja menciptakan ruang yang bernama langit dan bumi, tapi Dia juga menciptakan waktu. Dan sebagai pencipta ruang dan waktu, Allah tidak dibatasi oleh kedua hal tersebut. Ketiga, terang adalah bagian dari jati diri Allah. Dan terang Allah ini berkuasa bukan saja untuk menerangi lingkungan tapi juga menerangi ruang-ruang di dalam hati dan pikiran manusia. Tuhan adalah terang dunia, dalam pengertian fisik maupun rohani. Karena itu, marilah hidup kita berjalan dalam terang Allah.
Siapakah anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia dalam Kejadian 6 ayat 1-4? Kejadian 6 ayat 1-4 memberitahu kita, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ada beberapa kemungkinan mengenai siapakah yang dimaksud anak-anak Allah ini dan mengapa keturunan mereka dari hasil persetubuhan dengan anak-anak perempuan manusia bertumbuh menjadi ras raksasa. Ini adalah arti kata Nefilim. 3 pandangan utama mengenai identitas dari anak-anak Allah adalah bahwa 1. Mereka adalah malaikat yang jatuh atau 2. Mereka adalah manusia yang berkuasa, atau 3. Mereka adalah keturunan yang saleh dari Set yang kawin campur dengan keturunan jahat dari Kain. Yang membuat 1. Memiliki kemungkinan lebih besar untuk dijadikan pegangan adalah fakta bahwa dalam Perjanjian Lama frasa anak-anak Allah selalu merujuk kepada para malaikat. Namun, Matius 22 ayat 30 mengindikasikan bahwa malaikat tidak menikah. Alkitab juga tidak memberi alasan bagi kita untuk percaya bahwa malaikat memiliki jenis kelamin atau dapat bereproduksi. Pandangan 2 dan 3 tidak memiliki masalah ini. Kelemahan dari pandangan 2 dan 3 itu terkait fakta bahwa ketika manusia laki-laki biasa bersetubuh dengan manusia perempuan biasa, tidak ada dasar yang bisa menjelaskan kenapa keturunan mereka menjadi raksasa atau orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Lebih lanjut, mengapa Allah kemudian memutuskan mengakibatkan banjir melanda bumi padahal Allah tidak pernah melarang pria yang gagah perkasa atau keturunan Set menikahi perempuan biasa atau keturunan Kain? Datangnya penghakiman dalam Kejadian 6 ayat 5-7 dihubungkan dengan apa yang terjadi Kejadian 6 ayat 1-4. Hanya pernikahan yang tidak senonoh dan jahat dari malaikat yang jatuh dengan manusia perempuan yang nampaknya membenarkan penghakiman yang begitu dahsyat. Saya percaya bahwa pandangan 1 itu yang paling memungkinkan benar, menjadi satu kontradiksi yang menarik saat mengatakan bahwa malaikat tidak berjenis kelamin dan kemudian mengatakan bahwa anak-anak Allah itu malaikat yang jatuh itu yang menghasilkan anak dengan manusia perempuan. Namun, sekalipun malaikat adalah makhluk rohani, mereka dapat menampakkan diri dalam wujud manusia. Dalam bentuk jasmani, orang-orang Sodom dan Gomora ingin bersetubuh dengan kedua malaikat yang sedang bersama dengan Lot. Masuk akal bahwa malaikat dapat saja mengambil bentuk manusia dan meniru seksualitas manusia, bahkan mungkin bereproduksi. Mengapa malaikat yang sudah jatuh tidak lebih sering melakukan ini? Nampaknya,
Allah memenjarakan para malaikat yang jatuh dan melakukan dosa yang keji ini sehingga malaikat-malaikat lain tidak melakukan hal yang sama, sebagaimana dijelaskan melalui Yudas 6. Para penafsir berbangsa Ibrani, dan tulisan-tulisan apokrifa dan pseudepigrapa sepakat dengan pandangan bahwa malaikat-malaikat yang jatuh itu adalah anak-anak Allah, seperti yang dimaksudkan Kejadian 6 ayat 1-4. Tidak berarti penjelasan ini menyudahi perdebatan, namun, pandangan bahwa Kejadian 6 ayat 1-4 melibatkan malaikat-malaikat yang jatuh dan kemudian bersetubuh dengan manusia perempuan memiliki dasar kontekstual, tata bahasa dan historis yang kuat. Bagaimana saya dapat terhindar dari dosa dalam hidup kekristenan saya? Alkitab menyatakan bantuan-bantuan berikut ini bisa membantu kita untuk terhindar dari dosa. 1. Roh Kudus. Roh Kudus merupakan hadiah yang diberikan Allah kepada kita, gerejanya, supaya bisa hidup berkemenangan dalam hidup Kristiani. Melalui Galatia 5 ayat 16-25, Paulus menyatakan dengan jelas adanya pertentangan antara keinginan daging dan buah Roh Kudus. Dalam bagian ini, kita dinyatakan telah dipanggil untuk hidup dalam Roh. Setiap orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Namun ayat ini menekankan bahwa kita perlu hidup dalam Roh, tunduk kepada kuasanya. Ini berarti secara aktif kita harus mengikuti gerakan Roh Kudus, dan tidak mengikuti kedagingan kita lagi. Besarnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dapat dilihat dalam hidup Petrus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia menyangkal Yesus 3 kali, yang padahal sebelumnya sempat menyatakan dirinya akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta, tanpa takut dan penuh keyakinan. Seseorang hidup dalam Roh Kudus saat dia tidak berusaha membatasi gerakan Roh Kudus, memadamkan roh, yang dibicarakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan berusaha untuk hidup dipenuhi dengan roh. Bagaimana seseorang dapat dipenuhi dengan Roh Kudus? Pertama-tama, sama seperti dalam Perjanjian Lama, Allah yang menentukan, Dia memilih orang-orang dan peristiwa-peristiwa tertentu dalam Perjanjian Lama untuk memenuhi orang-orang yang dipilihnya untuk menggenapi pekerjaan yang dikehendakinya. Saya percaya bahwa Efesus 5 ayat 18-21 dan Kolose 3 ayat 16 ditulis untuk membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih untuk memenuhi siapa-siapa yang mau memenuhi diri mereka dengan firman Tuhan. Hal ini menjadi makin jelas bahwa hasil dari kedua pemenuhan dalam ayat-ayat itu adalah sama. Dan ini mengantar kita kepada bantuan Allah yang berikutnya. 2. Firman Tuhan, Alkitab, 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan bahwa Allah telah memberikan firman-Nya demi memperlengkapi kita melakukan setiap pekerjaan baik. Alkitab mengajar bagaimana kita hidup dan apa yang seharusnya kita percaya. Alkitab menolong kita untuk mengevaluasi saat kita mengambil jalan yang salah dan menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan terus berjalan di jalan itu. Sebagaimana dinyatakan melalui Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan hidup, berkuasa, dan mampu menembus ke dalam hati kita, mengangkat masalah paling dalam yang tidak ada seorang pun bisa tangani.
Penulis kitab Mazmur berbicara mengenai kuasa Alkitab dalam mengubah hidup seseorang melalui Mazmur 119 ayat 9,11, 105 dan ayat-ayat lainnya. Yosua diberitahukan kunci keberhasilan untuk mengatasi musuhnya, sebagai analogi bagi peperangan rohani kita juga saat ini. Hanya kalau ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dia dapat melakukannya dengan baik. Yosua taat sekalipun apa yang Allah perintahkan kepadanya seringkali tidak masuk akal secara ilmu militer. Tapi kepatuhannya terhadap firman Tuhan justru menjadi kunci kemenangannya dalam merebut tanah perjanjian. Bantuan yang satu ini seringkali kita perlakukan dengan sepele. Kita membawa Alkitab ke gereja, membaca renungan harian atau perikop tertentu dalam sehari. Namun kita lalai menghafalnya, merenungkannya, menerapkannya dalam hidup, mengakui dosa yang ditunjukkannya, dan bersyukur untuk karunia yang diberikan Allah ini kepada kita. Terkait Alkitab, kita seringkali tidak punya selera, atau malah makan secara berlebihan. Kita seringkali makan firman Tuhan hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kita menyantap firman Tuhan hanya ketika ke gereja, tapi tidak pernah makan secara cukup untuk membuat kita jadi orang Kristen yang sehat dan segar bugar. Atau kita sering sekali makan, tapi tidak pernah merenungkannya secara memadai untuk mendapatkan nutrisi rohani daripadanya. Jika saudara tidak punya kebiasaan untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam setiap hari dan menghafal ayat-ayat yang berkesan, penting bagi saudara mulai berusaha untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan saudara. Saya juga menyarankan saudara memulai sebuah catatan harian, baik di komputer atau dalam sebuah buku. Jadikan kebiasaan untuk tidak menaruh Alkitab yang sedang saudara baca, sampai saudara sudah mencatat segala yang telah saudara pelajari darinya. Saya juga sering mencatat doa-doa, meminta Allah mengubah bagian-bagian hidup yang Allah tunjukkan kepada saya. Alkitab adalah alat yang Roh Kudus gunakan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang lain. Suatu bagian utama dan penting dari senjata rohani yang Allah berikan untuk kita pakai dalam peperangan rohani kita. 3. Doa. Ini adalah bantuan penting lainnya yang Allah telah berikan kepada kita. Bantuan ini pun sering diresponi orang Kristen secara basa-basi saja, apalagi untuk melakukannya. Kita ada persekutuan doa, waktu berdoa, dan sebagainya. Namun kita tidak menggunakannya sesuai contoh yang ditunjukkan gereja mula-mula. Paulus berkali-kali mengatakan bagaimana dia berdoa bagi mereka yang dia layani. Secara pribadi, kita sering tidak menggunakan bantuan ini, padahal Allah telah memberikan janji-janji indah sehubungan dengan doa. Paulus juga menyinggung soal doa dalam pembahasannya mengenai peperangan rohani. Bagaimanakah pentingnya doa? Ketika saudara mempelajari soal Petrus, saudara mengingat apa yang dikatakan Yesus kepadanya di Taman Getsemani, sebelum ia menyangkal Yesus. Ketika itu, saat Yesus berdoa, Petrus tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Sama seperti Petrus, saudara ingin melakukan apa yang baik, tapi tidak memiliki kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk mencari,
mengetuk dan meminta, dan Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita perlukan. Tetapi kita tidak boleh sekedar berbasa-basi mengenai ini. Saya tidak bermaksud mengatakan doa memiliki kuasa magis. Bukan demikian. Allah adalah Allah yang luar biasa. Doa adalah pengakuan akan keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Melalui doa, kita berpaling kepadanya untuk kuasa itu supaya kita dapat melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. 4. Gereja. Lagi-lagi kita sering mengabaikan bantuan yang ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Dia mengirimkan mereka dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ketika kita membaca mengenai perjalanan-perjalanan misi di Kisah Para Rasul, mereka tidak pergi sendirian, tapi dalam kelompok yang terdiri dari paling sedikit 2 orang. Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Paulus menyarankan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi menggunakan kesempatan itu untuk saling menasihati satu dengan yang lain dalam kasih dan pekerjaan baik. Yakobus mengajarkan kita untuk saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Dalam kitab Amsal, dalam Perjanjian Lama, kita diberitahukan bahwa besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, atau dengan ungkapan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ada orang-orang yang saya tahu yang bersekutu dengan saudara-saudari seiman melalui telepon atau bertatap muka langsung, dan membagikan bagaimana hidup kekristenan mereka berlangsung. Pergumulan mereka saling mendoakan satu dengan lainnya, dan saling bertanggung jawab menerapkan firman Tuhan dalam relasi mereka. Kadang perubahan terjadi dengan cepat, namun, kadang-kadang dalam area tertentu, perubahan terasa begitu lambat. Namun, Allah telah berjanji bahwa selama kita menggunakan bantuan-bantuan yang diberikannya, Dia akan mengubah hidup kita. Mari kita bertekun, karena kita tahu bahwa Dia setia kepada janji-janjinya. Tuhan membuka pintu bagi kita. Wahyu 3 ayat 8 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Membuka pintu berarti memberikan peluang masuk ke dalam ruangan. Ada izin yang diberikan untuk masuk ke sebuah tempat. Jemaat Philadelphia adalah sebuah jemaat kecil yang tidak berpengaruh dan tidak memiliki banyak uang, tetapi memiliki anggota-anggota yang sederhana dan setia. Tuhan membalas hal ini dengan membuka pintu untuk mereka. Pintu yang terbuka ini adalah pintu yang menuju ke tahta Allah, untuk memohon kekuatan dan penghiburan. Pintu yang menuju ke dunia di mana kita dapat bersaksi tentang kasih Allah kepada setiap orang yang belum mengenal Dia. Pintu yang menuju ke hari depan kita yang penuh harapan. Jangan sampai ada orang yang menghalangi cita-cita kita untuk meraih rencana Allah dalam hidup kita. Pintu terbuka adalah kesempatan berharga untuk memberitakan Injil karena Allah menganugerahkan banyak jiwa yang lapar dan haus akan Kristus dan Injil-Nya. Juga kesempatan berharga untuk melayani jiwa-jiwa. Dari ke-7 gereja yang ada, Tuhan hanya memberi anugerah ini kepada gereja di Philadelphia.
Sungguh anugerah yang luar biasa. Ketika murid-murid hasil pelayanan para rasul harus menderita berjuang bahkan sampai mati syahid demi pekabaran Injil, tetapi kepada gereja ini, Tuhan memberikan kemudahan untuk seluas-luasnya memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Karena Tuhan sebagai juru kunci, telah membuka seluas-luasnya pintu penginjilan. Namun, apa sebenarnya alasan Tuhan membuka pintu bagi jemaat Philadelphia? Pertama, karena mereka setia dalam firman-Nya. Kota Philadelphia mempunyai begitu banyak kuil dan pesta atau perayaan-perayaan bagi dewa-dewa sehingga kota ini sering disebut sebagai Athena kecil, yang menjadi pusat penyembahan berhala. Kota ini juga dikenal sebagai penghasil anggur di mana masyarakatnya menyembah Dionysus, dewa Yunani untuk pohon anggur dan minuman anggur, menjadi pusat penyembahan atau agama bagi kaum kafir kota itu. Tuhan memuji gereja ini karena walaupun mereka berada di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala namun mereka tetap setia kepada Allah yang benar. Mereka tidak kompromi walaupun mereka harus menderita karenanya. Salah satu hal yang menjadi bahaya bagi gereja adalah sinkretisme. Sinkretisme adalah penyatuan dan pencampuradukan ajaran Kristus dengan ajaran agama-agama atau paham-paham lain. Yang sangat disayangkan, praktek-praktek sinkretisme terkadang masih terjadi di jemaat, padahal ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Misalnya, dalam berdagang, dalam kematian, dalam pernikahan dan berbagai aspek lain dalam hidup jemaat. Suatu kali Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Marilah kita hidup dengan berpegang teguh pada firman-Nya dan tidak berkompromi terhadap sinkretisme." Kedua, karena mereka setia menderita karena namanya. Ada tanda-tanda jelas gereja ini mengalami penganiayaan, baik dari bangsa Romawi maupun dari bangsa Yahudi. Di Philadelphia terdapat sinagog Yahudi. Orang-orang Yahudi anggota sinagog ini sangat kejam terhadap jemaat gereja Philadelphia. Dalam Wahyu 3 ayat 9a mereka disebut jemaah iblis atau sinagoga milik setan. Namun di tengah penderitaan dan penganiayaan jemaah iblis ini, mereka tetap setia kepada Kristus dan tidak menyangkal namanya. Bahkan di tengah penderitaan, mereka tidak menjauh dari Tuhan tapi justru lebih mendekat dan tidak menyimpang dari firman-Nya. Tuhan membuka pintu bagi kita berarti Tuhan membuka kesempatan dan peluang bagi kita berkarya dan bekerja untuk Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu, biarlah kita bersukacita dan bergembira dalam kasih Allah yang besar itu dengan menggunakan kesempatan memasuki pintu Tuhan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak? Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan?
Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia, tidak ada keselamatan di dalam nama-Nya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita harus menjadi tipe manusia yang di atas rata-rata. Apa maksudnya ini? Di dunia ini ada 3 tipe manusia, yakni: tipe pertama adalah manusia yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Namun, mereka lebih memilih diam, atau pasif, dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini. Hanya saja tidak ada respons dari tiap-tiap mereka. Tipe kedua adalah mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya akan berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan. Jika tidak, maka mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sifat alami yang dimaksud di sini adalah lebih menyangkut kepada keuntungan pribadi. Maksudnya adalah mereka hanya akan memberikan pertolongan jika yang ditolong memenuhi kapasitas atau kriteria untuk melakukan hal lebih dari yang mereka perbuat. Misalnya, mengharapkan imbalan saat memberikan pertolongan, atau memberi supaya juga diberi secara lebih. Tipe ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam sepanjang hidupnya berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini hanya akan berlangsung sesaat, sementara dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya, melakukan apa yang pantas dan dapat dilakukan olehnya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia, dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih dari anugerah-Nya semata. Tetapi serentak dengan itu, mereka merasakan bahwa anugerah itu bisa hilang dan pergi saat ia diabaikan atau diterlantarkan. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka baik saja tidaklah cukup. Atau, jika ada musuh, maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita saja tidaklah cukup. Dari ketiga tipe manusia di atas, hanya tipe yang ketigalah yang mampu memenuhi kriteria untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tipe manusia seperti ini akan mampu melakukan beberapa hal, seperti: pertama, tidak berkompromi terhadap kejahatan, dan tidak boleh kalah terhadap kejahatan.
Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan, pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Kedua, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan tidak diizinkan melakukan kejahatan sama sekali. Jika kita dibenci orang lain, maka kita tetap tidak boleh membalas perbuatan mereka. Lalu tatkala kita dibenci orang lain dan melihat keberhasilan mereka, lalu bagaimana kita mengalahkan perbuatan mereka yang melakukan kejahatan itu? Kita dilarang keras untuk iri kepada orang jahat. Jika mereka yang kita sangka jahat itu menjadi kaya dan sukses, jangan iri. Sesekali kita iri, maka kita terjebak pada kejahatan. Kita harus fokus terhadap urusan hati kita sendiri. Apa yang terjadi, celaka atau gembira, pada orang jahat seharusnya tidak langsung kita nilai sebagai musibah atau keberuntungan. Kita telah dijaminkan bahwa masa depan orang jahat tidak pernah lebih mulia walau mereka bergelimang harta. Prinsip hidup ini akan menuntun kita untuk fokus kepada kebaikan, bukan mengurusi orang jahat. Nasihat seorang ayah kepada putri kesayangannya: jika ada orang menjahatimu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah berbuat baik kepada semua orang. Perikope khotbah minggu ini memberikan beberapa nasihat yang harus kita lakukan dalam rangka membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni: pertama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Secara empiris, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka, atau kita, setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Namun demikian, dalam praktiknya, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan, boleh jadi ia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi, dan sebagainya. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat 28 dikatakan agar kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, nas ini mendidik, mengajar dan mengingatkan kita agar hendaknya kita berdoa dan berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran, lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat dan datang bersujud menyembah Dia. Ketiga, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sikap ini menunjukkan kerelaan mengalami penderitaan demi melawan kejahatan. Jika orang menamparkan pipi-pipi kita, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian,
Jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini, melalui firman-Nya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita agar hendaknya kita memiliki hati yang legowo, hati yang tulus dan ikhlas. Berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian, janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik, lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Demikian dinyatakan oleh firman-Nya dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33, yang berbunyi, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehubungan dengan itu, baca dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33. Tuhan berfirman, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lalu, dalam ayat 34, firman Tuhan berbunyi, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya. Sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka akan menerima kembali sama banyak. Ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan. Sebab, upahmu akan besar di kerajaan sorga. Renungan apa yang hendak kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita pada Minggu Seksagesima ini? Pertama, hindarilah hidup yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Banyak bentuk kejahatan yang muncul di tengah-tengah aktivitas dan hidup keseharian kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita berperilaku yang sama dalam menyikap segala yang terjadi. Mengantisipasi kondisi tersebut, kita kembali diingatkan untuk tetap menjaga sikap dan kualitas hidup orang-orang Kristen supaya tidak serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah bukti sikap yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam kasih kepada Tuhan dan bagi sesama, semakin melimpah dalam kasih, sehingga mampu mengampuni dan memberi bagi orang lain. Kedua, kita harus terus-menerus melatih sikap hidup kita agar bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tanda yang tampak pada orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa adalah menghasilkan atau memberi buah dan buah dalam pelayanan, sehingga sikap orang Kristen dewasa akan bersedia menerima tanggung jawab dalam pelayanan untuk saling melayani, baik di dalam jemaat dan kepada semua orang, masyarakat. Contoh sederhana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sapaan dan sentuhan yang penuh kasih dalam setiap interaksi kita di dalam keluarga, gereja, dan berjemaat. Sikap seperti itulah yang pertama kali tampak dan menjadi dasar dalam sikap yang bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sudahkah tanda itu hidup dan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan lingkungan kita? Marilah kita melakukannya. Dengan demikianlah kita telah menunjukkan kebaikan dalam setiap kasih yang memotivasi kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan,
pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.